pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa kasih-Nya. Ku tak akan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh pada hari ini hidup, bernapas, itu karena firman anugerah Tuhan. Sebab itu kita selalu bersyukur, sebab hidup ini adalah kasih Tuhan, kesempatan bagi kita untuk semakin lagi mendekat kepada Tuhan. Kita hidup oleh firman-Nya, kita hidup oleh karena napas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara terkasih, siang ini, hari ini, saya mau berbincang-bincang santai, bersaksi firman Tuhan, sebab biarlah kita berkasutkan kerelaan beritakan firman damai sejahtera. Saudara terkasih, berperisaikan iman, terima pedang roh, berketopang keselamatan, berbaju jirakan keadilan, dan berikat pinggangkan kebenaran. Pada saat ini saya akan membagi-bagikan firman, yaitu pada 1 Korintus ayat 13, saudara terkasih, mana kita bicara tentang kasih, saudara terkasih, dan saya akan membaca firman Tuhan Korintus 1 ayat 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seumpama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, sekalipun aku mengetahui semua bahasa manusia dan mengetahui bahasa malaikat sekalipun, jika aku tidak mempunyai kasih, aku seumpama gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Saudara terkasih, sebab apa, saudara terkasih? Sebab ada 3, saudara terkasih, yang ada di hidup kita: iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih, saudara terkasih. Kasih itu lemah lembut, murah hati, panjang sabar, saudara terkasih. Dan sekalipun aku dapat bernubuat, saudara terkasih, dan mengetahui banyak rahasia dan mengetahui pengetahuan yang banyak, dan sekalipun aku bisa memindahkan gunung, saudara terkasih, iman yang sempurna memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa gunanya itu bagimu? Sekalipun kamu menyerahkan tubuh, apa yang ada padamu, bahkan menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, tetapi jika kamu tidak mempunyai kasih, itu tidak berguna, saudara terkasih. Kita harus mempunyai kasih, saudara terkasih, sebab kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat itu bisa berhenti, dan bahasa roh itu bisa hilang, dan nubuatan itu tidak lengkap, tetapi kasih itu tidak berkesudahan, saudara terkasih. Seperti Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita, saudara terkasih. Tuhan Yesus mengasihi kita
sehingga dia menyerahkan dirinya. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan Allah berkata, begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Dasarnya adalah kasih, saudara terkasih, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal agar supaya yang percaya kepadanya ia akan selamat. Saudara terkasih, kita harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, sebab Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita yang berdosa. Saudara terkasih, manusia semua telah berdosa, saudara terkasih. Tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Tetapi di saat manusia berdosa itu, Tuhan mengasihi kita sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, agar supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh kehidupan yang kekal. Untuk menerima kasih itu, saudara terkasih, kita harus membuka hati dan kita harus hidup di dalam kasih itu, sebab Tuhan itu adalah kasih. Dan Tuhan kita tidak dapat melihatnya, tetapi jika kita hidup di dalam kasih, maka Tuhan itu ada di dalam kita. Saudara kasih, firman Tuhan itu adalah kasih Tuhan, adalah janji Tuhan yang isinya adalah gambaran Yesus Kristus, yaitu kasih itu sendiri, yaitu gambaran Allah, kemuliaan Allah. Sehingga jika kita hidup, jangan kita tanpa kasih. Saudara terkasih, apapun yang kita lakukan adalah berdasarkan kasih Kristus. Saudara terkasih, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu kasih itu. Jika kita di luar daripada Yesus Kristus Tuhan, kita hidup tanpa kasih, kita akan kering. Sebab kita di luar pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, itu adalah kasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita bertobat yang kita hidup di dalam kegersangan oleh karena kita hidup di luar kasih, di luar firman Tuhan, sehingga kita seperti ranting yang kering, tulang kering. Saudara terkasih, kita tidak mempunyai kekuatan, saudara terkasih, karena kasih itu tidak ada di dalam kita. Yesus Kristus itu tidak ada di dalam kita. Kita kering, saudara terkasih. Tetapi jika kita hidup di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, itu kita akan berbuah-buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus Tuhan untuk kemuliaan, untuk memuji Allah. Sebab itu mari kita bertobat, saudara terkasih. Bertobat yaitu kita meninggalkan jalan-jalan kita yang lama, yang hidup di dalam kehidupan dunia ini, yaitu kita hidup di luar daripada Yesus Kristus, yang dahulunya hidup di dalam daging. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan, yang dulu hidup di dalam kejahatan, kembali kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran. Saudara terkasih, mari saudara terkasih hidup di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa. Saudara terkasih, lakukan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Sebab firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan kamu akan mendapat kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka kamu akan mendapat kelegaan. Dan belajarlah kepadaku, dan pikulah kuk yang kupasang, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan. Dan kuk itu enak, dan bebanku pun itu ringan. Saudara terkasih, kita harus menerima kuk yang diberikan kepada Tuhan, dan beban yang diberikan kepada Tuhan. Sebab kuk itu enak, saudara terkasih, dan beban itu ringan. Jangan kita mengangkat beban dunia, saudara terkasih.
beban dunia ini berat, saudara terkasih, dan capek. Sebab beban dari dunia ini membawa kita kepada kebinasaan, membawa kepada kita kehancuran, membawa kita kepada kehidupan dalam kegelapan, bahkan dalam kegelapan yang sangat gelap, yang di sana adalah gertak gigi, saudara terkasih. Tetapi kuk dan beban yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu enak, dan bebannya pun tidak berat, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita yang jauh menjadi dekat, saudara terkasih, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bertekun di dalam iman, hidup di dalam takut akan Tuhan yang adalah hakim bagi yang hidup dan yang mati, dan membalas semuanya itu menurut perbuatan dan tingkah langkah kita. Mari kita renungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah cahaya. Jika kita ada firman Tuhan di dalam hati, maka kita akan bercahaya, sebab firman Tuhan itu adalah cahaya kemuliaan Allah, saudara terkasih. Sebab itu kita harus bertobat dari jalan-jalan yang sia-sia, dari jalan-jalan yang penuh beban dari dunia kepada jalan kepada Yesus Kristus, dan belajarlah kepada Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus itu lemah lembut dan rendah hati, dan terimalah kuknya, yaitu firman-Nya dan segala apa yang diajarkannya, sebab itu beban itu ringan dan kuk itu pun enak bagi kita, saudara terkasih, untuk memberi kita masa depan penuh pengharapan, hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, supaya di mana Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya, kelak kita pun yang percaya ikut menyatakan diri kita untuk menerima kemuliaan, kehormatan, kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi kita sebelum di dunia dijadikan, bagi kita yang senantiasa taat dan setia, yang melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Saudara terkasih, kiranya sampai di sini firman Tuhan, dan biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom.